Kalau bisa kita agak melebar sedikit ya, kita jangan hanya fokus di bawah pohon korma ini, karena terlalu sempit nih. Kita bicara Natal, kelahiran Kristus tidak hanya sebatas apakah dia lahir di pohon korma atau di palungan atau di mana. Coba saya akan berikan sekitar 1-2 pertanyaan ya sehubungan dengan kelahiran Yesus. Ini ada sebuah pernyataan dari Deddy Corbuzier ya, di Instagramnya dia. Di Instagram dia catat seperti ini. Satu lagi, tanggal 25 itu bukan hari lahir Nabi Isa atau Jesus. Tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas pagan. Jadi itu dikaitkan pada paganisme, penyembahan kepada dewa matahari dan sebagainya. Jadi Yesus itu sebetulnya bukan lahir di tanggal itu, bukan tanggal 25 dia lahir. Nah, ini bagaimana nih menjawab hal ini? Pak Jimmy, Pak Yan, Pak Stanley. Ini serangan yang biasa diberikan oleh pihak polemikus Muslim terhadap kita. Kita merayakan 25 Desember Natal itu hari raya Dewa Matahari dan sebagainya itu. Lalu Yesus bukan lahir di tanggal itu sebetulnya. Oh sebentar, ada Pak Verbom. Oke, sorry. Selamat malam Pak Deki. Ya, selamat malam. Salam Pak Hendra, Pak Stanley. Salam Pak Deki. Shalom Pak Deki. Mantap. Ya. Ya, ini ada pertanyaan Pak Deki. Ada pernyataan daripada Deddy Corbuzier nih di Instagramnya dia. Dia bilang 25 Desember itu bukan hari lahirnya Nabi Isa atau Yesus. Lalu tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu itu oleh komunitas pagan, penyembahan dewa matahari dan sebagainya itu. Gimana ini Pak? Ya, itu pernyataan buta sejarah. Ya. Dan pernyataan itu tidak bertanggung jawab. Dan itu sebenarnya hanya meneruskan dongeng Islamik yang sengaja mempopularkan propaganda tidak berdasar untuk mendiskreditkan perayaan Natal, ya historisitas perayaan Natal. Pertama, tidak ada bukti dari dunia paganisme kuno mengenai perayaan hari raya dewa tertentu pada tanggal 25 Desember sebelum atau prior mendahului perayaan Natal di dalam kekristenan. Tidak ada bukti. Perayaan Sol Invictus itu justru menurut penelitian dari seorang liturgical scholar, ya, seorang ahli liturgical, saya sudah bahas itu di video saya tahun lalu, justru dipengaruhi oleh perayaan Natal. Jadi sebagai kompetisi melawan kekristenan, maka Kaisar Aurelianus menetapkan tanggal 25 Desember sebagai perayaan Sol Invictus. Jadi Sol Invictus itu dirayakan tanggal 25 Desember karena orang-orang Kristen telah terlebih dahulu merayakan perayaan Natal. Itu yang pertama. Kedua, semua usulan-usulan yang lain seperti perayaan Hari Raya Dewa Matahari dan lain sebagainya, itu tidak ada bukti dirayakan tanggal 25 Desember. Tidak ada bukti. Jadi itu adalah mitos sejarah yang dimaksudkan hanya untuk mendiskreditkan kekristenan, tapi tidak punya fondasi kredibilitas sama sekali. Dan Deddy Corbuzier sayang sekali telah mendegradasi dirinya menjadi sampah intelektual di Indonesia dengan ikut menjual omong kosong itu. Jadi tidak ada bukti, betul-betul tidak ada. Sebaliknya, kalau mau bicara tentang historisitas Natal, kita bahkan punya bukti dari abad pertama, Evodius. Evodius itu adalah menurut tradisi gereja, adalah salah satu dari 70 orang murid yang diutus oleh Yesus, yang dicatat di dalam Injil Lukas. Dan Evodius adalah bishop di kota Syria, dan mengatakan bahwa Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Di samping itu, tidak kurang dari Bapak Gereja, 7 kesaksian dari Bapak Gereja mulai dari abad kedua, yang secara suara bulat mengatakan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Selain itu kita punya dokumen Apostolorum itu, saya lupa judulnya karena saya sekarang lagi tidak pegang apa-apa sekarang, yang mencatat
tradisi sejak abad pertama, tradisi rasuli, dan mengatakan Yesus lahir pada tanggal 25 Desember. Jadi kita punya bukti positif untuk historisitas perayaan Natal yang sangat kuat. Di samping itu kita punya bukti negatif untuk menolak mitos sejarah seperti yang dipopulerkan oleh Deddy Corbuzier ini. Deddy Corbuzier, kau urus entertainment aja, enggak usah kau urus kekristenan. Kau enggak punya kepakaran apa-apa di sini. Enggak punya kredibilitas apa-apa di sini. Leave it. Tinggalkan itu untuk orang-orang yang punya kredibilitas saja. Kau urus artis, urus entertain, urus bisnis. Enggak usah kau urus kekristenan. Kau tidak punya otoriti apa-apa untuk membahas-bahas tentang kekristenan. Just because kamu jadi Islam, itu tidak memberi kamu hak untuk menciptakan fitnah dan omong kosong mengenai kekristenan.